Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di YouTube channel aku, Putri Nurjana. Kali ini seperti biasa aku akan mereview materi lagi, yaitu tentang sejarah sastra. Kali ini aku akan membahas tentang pengertian dari sejarah sastra, manfaat mempelajari sejarah sastra, serta kaitan sejarah sastra dengan ilmu lainnya. Tapi sebelum itu, aku minta maaf ya kalau ada suara-suara berisik yang mengganggu aktivitas mereview materi kali ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke materinya. Materi pertama yaitu tentang pengertian sejarah sastra. Sejarah sastra adalah cabang ilmu sastra yang menyelidiki perkembangan cipta sastra sejak awal pertumbuhannya hingga perkembangannya sampai sekarang. Sejarah sastra mengkaji sastra dengan menggunakan kriteria ekstrinsik, hal-hal yang berasal dari luar sastra, seperti identifikasi peristiwa kehidupan politik, sosial budaya, beserta pengaruhnya terhadap karya sastra. Sejarah sastra adalah salah satu bagian dari kajian ilmu sastra. Kata sejarah sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu sajarun yang berarti pohon. Pohon menggambarkan adanya akar, cabang, dan ranting yang memperlihatkan adanya proses susunan peristiwa secara kronologis. Sejarah itu sendiri mempunyai arti yang sama, yaitu rekaman perjalanan kehidupan manusia dari masa lampau sampai masa-masa berikutnya. Karya sastra adalah salah satu bagian dari aset budaya suatu bangsa. Bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang tidak hanya memiliki hasil karya sastra bangsanya, tetapi juga menghargai dan memberikan apresiasinya terhadap karya sastra sebagai hasil karya bangsanya itu. Sejarah sastra Indonesia adalah bagian dari kajian ilmu sastra yang mempelajari kesusastraan Indonesia, mulai munculnya kesusastraan Indonesia sampai masa-masa selanjutnya dengan segala persoalan yang melingkupinya. Sebagai contoh, di akhir abad ke-20 terbit novel Saman karya Ayu Utami yang menghebohkan dunia sastra Indonesia. Lalu, tahun 70-an terbit novel-novel trilogi Iwan Simanjuntak. Materi kedua yaitu manfaat mempelajari sastra. Manfaat yang pertama yaitu membuka sudut pandang dan pikiran dengan wawasan yang luas. Dengan mempelajari sastra membuat kita membuka mata dan menyadari dunia di luar lingkup yang dapat kita jelajahi. Seseorang yang mempelajari sastra akan mulai bertanya dan membangun wawasan serta intuisinya berkenaan dengan banyak hal yang berkaitan dengan peradaban manusia. Melalui sastra, kita pun dapat mempelajari banyak sudut pandang setiap orang. Yang kedua, yaitu serasa hidup di setiap zaman. Sepanjang peradaban manusia sejak mengenal tulisan, maka sepanjang itulah seseorang yang belajar sastra dapat mempelajari peradaban manusia. Dinamika kehidupan manusia bergerak dalam lintas waktu yang unik dengan hasil peradaban masing-masing. Karya sastra akan terus lahir di setiap zaman dan setiap tempat. Yang ketiga, yaitu membangun kemampuan berpikir kritis dan menghargai perbedaan. Ketika seseorang mempelajari sastra, ia akan belajar pula untuk melihat dan membaca apa yang tersirat dari bacaannya. Selain itu, ia akan belajar menemukan simbol, menghubung-hubungkan suatu hal, menemukan tema atau ide, dan mempelajari karakter. Setidaknya beberapa hal tersebut menjadi dasar seseorang mengembangkan kemampuan kritisnya. Berpikir kritis pun belajar menerima perbedaan tanpa membohongi identitas diri sendiri. Sehingga melalui pemikiran yang terbuka, sastra dapat membuat seseorang menghargai perbedaan. Yang keempat, yaitu meningkatkan kemampuan membaca sekaligus menulis. Pernah berpikir mengapa tulisan seseorang begitu bagus dan mengena? Sedikit banyaknya mereka juga membaca karya-karya sastra,
sehingga tulisan mereka juga terpengaruh dari bacaannya. Sama dengan ungkapan kita adalah apa yang kita makan, maka apa yang kita tulis adalah apa yang kita baca. Dan yang kelima, yaitu lebih peka dengan persoalan kemanusiaan. Nah, walaupun pada setiap masa manusia mengejar kesempurnaan, seringkali kelemahan manusia adalah salah satu bentuk kekuatan tersendiri. Manusia sempurna berarti juga menjadi utuh dengan kelemahannya. Kepekaan ini terasa dengan mempelajari sastra, sehingga ketika melihat berbagai permasalahan kemanusiaan, sastrawan atau orang yang mempelajari sastra akan ikut merasakannya pula. Selanjutnya kita ke materi terakhir, yaitu kaitan sejarah sastra dengan ilmu lainnya, yaitu ada hubungan teori sastra dengan kritik sastra dan sejarah sastra. Yang pertama, hubungan teori sastra dan kritik sastra. Teori sastra adalah teori yang mempelajari kaidah kriteria serta aspek-aspek yang berfungsi untuk masyarakat. Aspek-aspek tersebut ialah aspek intrinsik dan aspek ekstrinsik. Aspek intrinsik karya sastra meliputi konvensi bahasa sebagai sarana sastra serta konvensi budaya itu sendiri. Sedangkan aspek ekstrinsik karya sastra ialah hal-hal yang melatar belakangi dibuatnya karya sastra itu meliputi unsur budaya, aliran, politik, filsafat, serta agama. Teori sastra membahas konvensi bahasa yang meliputi makna, gaya, struktur, pilihan kata maupun konveksi sastra yang meliputi tema, tokoh, penokohan, alur, latar, dan unsur luar lainnya yang membangun keutuhan sebuah karya sastra. Dengan begitu, karya sastra memiliki gambaran yang berbeda dengan karya non-sastra. Kemudian, kritik sastra berfungsi sebagai kegiatan yang menelaah, mengulas, memberi pertimbangan, memberi penilaian tentang keunggulan dan kelemahan atau kekurangan karya sastra. Kritikan diberikan untuk memberikan masukan kepada penulisnya tentang kondisi karya yang dihasilkannya dengan harapan akan menjadi bahan masukan baginya untuk perbaikan selanjutnya. Dengan kata lain, sasaran kritikus sastra adalah penulis atau penghasil karya sastra. Yang kedua, yaitu hubungan teori sastra dan sejarah sastra. Sejarah sastra adalah bagian dari ilmu sastra yang mempelajari perkembangan sastra dari waktu ke waktu, periode ke periode, sebagai bagian dari pemahaman terhadap budaya bangsa. Untuk mempelajari perkembangan sastra, berbagai cara dilakukan peneliti sejarah sastra. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan peneliti sejarah sastra antara lain, yang pertama, dengan melihat pengaruh timbal balik antar genre sastra. Misalnya, bentuk syair dalam sastra klasik sering ditulis kembali dalam bentuk prosa. Yang kedua, dengan melihat pengaruh antar karya sastra. Misalnya, dalam hasil penelitian sastra ditemukan terjadinya kesamaan tema, cerita dengan pengembangan yang berbeda. Dengan mempelajari hal tersebut, akan dapat diketahui perkembangan angkatan karya sastra dari waktu ke waktu, dari periode ke periode. Dari uraian tersebut jelas diketahui bahwa diperlukan teori sastra untuk menemukan perkembangan sejarah sastra, untuk menentukan pengaruh timbal balik antar genre sastra, perkembangan tematik, ciri-ciri, karakter karya sastra, diperlukan teori sastra dalam pengkajiannya. Sebaliknya, secara empiris, perkembangan karya sastra memberikan sumbangan pula terhadap perkembangan teori sastra. Demikianlah dalam perkembangan sejarah sastra akan terjadi interaksi antara teori sastra dengan sejarah sastra. Selanjutnya yang ketiga yaitu hubungan kritik sastra dan sejarah sastra.
Perkembangan sejarah suatu bangsa ataupun daerah diperoleh dari penelitian yang dilakukan para peneliti sastra yang banyak menunjukkan perkembangannya yang meliputi perbedaan ataupun persamaan pada karya sastra di masa-masa tertentu. Para peneliti sastra membandingkan suatu karya sastra dengan karya sastra lainnya yang berbeda angkatan. Dengan begitu, peneliti menyimpulkan beberapa persamaan dan perbedaan yang muncul dari karya sastra yang ditelitinya. Jadi, teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra memiliki keterkaitan ataupun hubungan. Teori sastra merupakan landasan awal para peneliti untuk mengkaji karya sastra yang ada. Di samping itu, sejarah sastra sudah berkembang dan akan diuji oleh para pengkaji dengan memperhatikan teori sastra yang merupakan landasannya. Selain itu, kritik sastra juga digunakan oleh para peneliti untuk menelaah, mengulas, dan memberikan penilaian terhadap karya sastra yang dapat menghasilkan persamaan dan perbedaan terhadap karya sastra yang satu dengan karya sastra yang lainnya. Dengan begitu, teori, kritik, dan sejarah sastra memiliki ruang lingkup yang saling berhubungan. Oke guys, jadi itulah hasil review materi yang aku berikan untuk kalian. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Apabila ada salah kata atau ucapan, mohon untuk dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa guys.